SMA 3 untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Selamat siang, Kak. Siang. Jadi pada siang hari ini kita mau interview sama salah satu alumni SMA 3 2005 yang sekarang berprofesi sebagai ini ya Kak, business development ya, Iya. dari Archipelago Group Group ya. Oh iya, Heeh. iya benar. Wah, jadi ini international Iya, ini ya Kak channelnya ya, international channel betul. banget ini. Oke, jadi langsung aja ya Kak ya, kita mulai ya Boleh. Kak. Untuk pertanyaan pertama nih, sebenarnya Kak Zita itu waktu SMA kayak gimana sih kehidupan SMA-nya? Apakah Kak Zita sering bolos atau Kak Zita sering aktif di organisasi aja, sekolahnya bercanda-bercanda, bagaimana nih Kak? Ceritain dong Kak sedikit. Oke, saya masuk SMA 3 itu tahun 2002, lulus tahun 2005. Waktu itu saya anak yang biasa-biasa aja sebetulnya, dalam arti kata yang ikut paduan suara, kalau nggak salah saya ikut paduan suara, tapi bukan yang terlampau aktif 100% gimana, enggak. Kalau cabut, ada cabut, cuma saya kalau cabut itu nggak pernah manjat. Saya cabut itu, saya ingat banget kalau dulu cabut itu saya ngasih duit tips ke satpam gitu kan. Aduh lupa nama satpamnya, tapi saya ingat yang Ambon gitu kan. Dikasih duit tips dia, terus ya udah, gue mau keluar dong gitu kan. Karena nggak mungkin, saya tuh orangnya pokoknya main cantik aja gitu kan. Gue mau keluar, nggak ada pelajaran, nggak, aku bilang kayak gitu. Tapi biasanya kalau saya cabut itu biasanya abis dari technical meeting gitu loh, abis ujian baru cabut gitu loh. Tapi cabutnya saya masih taraf yang kayak masih baik-baik gitu loh, masih yang ngomong sama mama kayaknya nanti aku mau cabut deh kayak gitu. Jadi bukan yang emang dari awal niatnya ke sekolah ternyata sampai sekolah nggak ke sekolah gitu, bukan ya Kak? Nggak pernah, saya nggak pernah sama sekali. Kayak apa ya? Emang mungkin dari dulu saya bukan tipe yang kayak gitu. Jadi kalau mau cabut tuh kalau udah habis ujian, terus kayak saya lihat ini kayak nggak ada pelajaran juga, nggak ada apa-apa, udah cabut aja gitu. Tapi jadi makanya nggak ada yang manjat-manjat kan, biasanya kalau anak SMA manjat kayak gitu kan. Iya, betul, apalagi betul. Lewat yang tong sampah belakang tuh, kalau iya betul. dan segala macem tuh saya nggak pernah sama sekali. Jadi saya cabutnya cabut cantik, saya bilang gitu. Terus juga yang kalau di SMA dulu tuh angkatan saya kalau nggak salah tuh yang kalau nggak balik lagi ke kelas 2 itu IPA ya, udah pembagian IPA IPS. Karena kan dulu sebelumnya kan di kelas 3 baru ada pembagian. Tapi waktu angkatan saya itu mulai lagi yang kelas 2 tuh udah mulai pembagian gitu. Jadi saya ingat tuh pertama kali saya masuk 10D, terus kalau nggak salah 11B, IPA 11B, terus kelas 3-nya 12 IPA A. Saya inget tuh, kayak gitu. Oh, oke. Terus jadi kakak anak IPA nih ya Kak ya? Kebetulan saya anak IPA, padahal saya sukanya IPS, kayak gitu. Oke. Jadi dulu labnya udah di gedung belakang apa di lantai 3 Kak? Gedung belakang, tapi kalau nggak salah udah di gedung belakang ya? Yang lab ini ya, lab IPA-nya ya? Iya betul, lab ya, IPA-nya. Itu masih yang lab fisika, kimia, gitu-gitu kan, itu di gedung belakang. Tapi kalau nggak salah yang lab komputernya udah di lantai 3. Udah baru tuh. Terus waktu angkatan saya semuanya serba AC. Iya, udah pakai serba AC. Terus kamar mandinya yang lantai 2 ada bagus, ya kan? Udah cakep tuh, kayak gitu kan. Terus pokoknya yang udah lebih agak modern sih kalau yang waktu angkatan saya itu. Terus ya apa ya, saya ya biasa-biasa sebelum di SMA saya biasa-biasa aja karena memang bukan nggak terlampau aktif sih, saya lebih banyak di akademik aja gitu, terus pulang les segala macam karena kan sebetulnya saya nggak terlampau suka IPA tapi jadi masuk IPA
Jadi kayak Mm-mm. ada keharusan saya ya udah pulang les gitu kan supaya Iya, ya gitulah. IPA kan tahu sendiri apalagi pelajaran iya, fisika, iya, matematika kan kayak gitu. Kalau iya benar biologi sih Kak. kimia agak-agak enak deh, cincai deh gitu kan. Saya inget tuh Belum guru lagi harus Bu Berli. lulus KKM-nya ya Kak ya, Betul, lulus KKM, iya. terus nanti remet-remet lagi. Iya benar. Jadi ya itu. Jadi saya mau yang remedial gitu kan. Mm-mm. Jadi ya itu sih. Jadi kalau pulang sekolah saya dijemput ya balik kayak gitu kan. Tapi kalau ya itu jadi kalau ditanya masa SMA-nya bandel banget apa enggak? Enggak terlalu. Berarti Kakak termasuk anak yang tertib ya dalam bersekolah ya. Iya, iya. Karena saya nggak beraninya gini, bukan nggak berani karena guru ya atau teman gitu, Iya, enggak. iya. Karena mamah sih, saya tuh paling takut sama mamah. Oh. Karena ngecewain dia gitu aja, saya orang kayak gitu sih. Bukan karena apa-apa Oh. kayak gitu. Tapi kalau cabut kok. Cabutnya saya dulu ke Situ Lembang. Oh Anak tiga taman ya, kayaknya, taman ya. anak tiga pokoknya kalau cabut kayaknya ke sana deh, paling gampang, Iya, paling iya, deket, iya, ya iya. kan, jajanannya paling banyak gitu kan. Bener-bener sih. Tuh. Terus kalau misalkan gini nih Kak, kan Kakak ternyata SMA-nya IPA nih ya kan. Terus udah Ya. gitu aku baca di CV ternyata Kakak habis itu malah School of Business ya Kak di STEKI ya gitu. Nah, itu sebenarnya waktu SMA tuh Kakak udah passionate banget untuk berbisnis kah atau emang gimana sih Kak? Kok bisa kayak nyebrang dari SMA IPA terus ke business school Iya, gitu Kak? benar-benar. Jadi sebetulnya tuh saya paling suka tuh pelajaran geografi dari SMP. Karena Oke. saya senangnya traveling, saya senangnya tahu dunia gitu, tahu tempat kayak gitu Oke. kan. Jadi kayak misalnya ngafalin geografi, ada ini di sini, ada ini di situ kayak oh seru ya gitu kan ya. Nah, Heeh. waktu saya di SMA ternyata nilai KKM ya, nilai yang standar IPA Heeh, itu KKM, heeh. KKM-nya itu pas. Dan saya tuh inget banget Oke. saya dipanggil sama Bu Berliana. Saya dikatain Oh my God, saya Buber. Buber ya kan. Jadi kalau Buber Heeh. dengar, beliau itu salah satu yang memacu Heeh. saya untuk tetap di IPA. Dan mama saya Oke. dipanggil sama Buber sama kalau nggak salah sama kepala sekolah juga pada saat itu. Ya, pokoknya saya diginiin, lu tuh ya orang tuh mau apa-apa mau masuknya IPA, lu tuh mau masuk IPA. Iya, Mana iya sih lo betul. kayak gitu kan. Stylenya Nilainya Buber banget tuh kayak iya, gitu iya, tuh. iya. Jadi kayak saya tuh kayak mohon maaf nih kayak digoblok-goblokin, lu tuh goblok ya kayak Iya, gitu. iya. Tapi sebenarnya orangnya ngomongnya gitu ya. Jadi Iya, aku emang kan ya tipenya aja gitu banget. gitu kan gitu kan. Jadi aku yang ketawa-ketawa aja, Bu, males Bu, gini 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 gini. Udah nanti lo jadi bandel tahu gini 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 gitu loh. Aku ingetnya kayak Heeh. gitu. Terus akhirnya mamaku dipanggil, dijelasin, Bu, anaknya itu emang masuknya hasilnya tuh IPA gitu kan. Makanya kenapa mau ke IPS gitu. Nah, kalau IPS Hmm. itu emang sukanya hafalan sebetulnya itu. Mm-mm. Lalu kenapa kembali ke bisnis? Sebetulnya apa ya, passion bisnis itu saya udah dapet dari kecil gitu kan. Mama saya Mm-mm. kan pedagang juga, udah gitu dia punya Mm-mm. catering, restoran kayak gitu kan. Sehingga Betul. saya biasa belajar mengenai bisnis dari beliau. Terus tadinya tuh saya mau ambil hukum, beda juga kan dari IPA ke hukum, nggak ada tuh. Baik. Pokoknya tuh nggak ada tuh yang kayak masuk ke Berarti IPA-nya nggak ada cita-cita kedokteran sama gitu, sekali. nggak sama sekali nggak ada ya kak ya. Saya tuh penakut banget masalah kayak aduh bedah-bedah gitu-gitu, aduh nggak deh saya gitu kan ya. Terus mau tahu kerangka orang isinya apa saya nggak pengen gitu kan ya. Jadi nggak ada tuh yang kayak misalnya kalau apa sih kalau ke IPA tuh sains ya atau dokter atau apa. Jadi itu waktu itu jauh dari harapan saya. Tapi waktu itu mama saya bilang, Zita kalau kamu di IPA berarti kan ada nilai plus, ada dan lebih tertib. Jadi mama saya tuh lebih seneng perempuan yang istilahnya tertib, ada aturan main lah kasarnya gitu, dibanding istilahnya lebih banyak main-mainnya. Jadi dia pernah bilang ada saatnya kamu main-main, ada saatnya kamu serius. Nah kembali lagi kenapa saya pilih bisnis, sebetulnya awalnya antara bisnis atau hukum. Hukum tuh saya pengennya tuh jadi notaris, saya ingat banget. Saya tuh pengen jadi notaris karena kakek saya dulu gitu kan. Tapi mama saya agak berat pada saat itu. Dia bilang kalau hukum sekolahnya agak lama lah, notaris lagi dan segala macam. Takutnya cewek kan kadang suka nikah segala macam, nanti jadi lama. Iya sih. Akhirnya ya udah, terus aku bilang ya udah kalau enggak yang, terus sempat mau PR. Saya ingat banget tuh mau PR kayak Markom gitu-gitu. Mama saya juga bilang apa itu gitu-gitu. Pada saat itu ya namanya orang tua ya masih kadang iya kalau sih, Kak.
Ya, akhirnya saya pilih bisnis, udah deh aku ambil ekonomi aja gitu kan, ambil manajemen yang mana memang saya tuh nggak terlalu suka hitung-hitungan kayak accounting gitu kan, tapi saya seneng manajerial, memanage apapun yang bisa saya lakukan. Jadi mama saya berpikir adalah pada saat nanti kamu kerja sama orang atau kamu punya perusahaan sendiri, kamu bisa manage. Jadi manajemen tuh mencakup keseluruhannya kayak gitu. Jadi waktu itu akhirnya mama saya bilang, oke deh kalau itu mama okein gitu. Nah kebetulan saya dapat beasiswa di Stekpi waktu pas masuk itu kayak gitu. Sebetulnya saya dapat juga beasiswa tuh di University Sains Malaysia. Itu kalau nggak salah ada kerjasama dari SMA 3 dengan USM di Penang. Dan itu saya udah masuk. Udah maksudnya udah goals lah ya untuk saya pindah ke sana. Tapi pada saat itu papa saya sakit. Dan papa saya berkeberatan untuk ngizinin saya terbang ke Penang, Malaysia pada saat itu. Akhirnya papa saya bilang, udah deh di Indonesia aja, cari yang cocok, yang pas, dengan kemampuan juga, dengan kemampuan diri dan kemampuan finansial. Terus kalau bisa dapat scholarship itu lebih bagus. Akhirnya saya pilih waktu itu adalah Stekpi gitu. Stekpi kan dulu tuh sekolahnya saya boleh sebut kali ya, sekolahnya Bang Duta gitu kan ya. Sekolahnya orang-orang perbankan. Tapi saya nggak masuk ambil perbankan, ambilnya manajemen dan spesifikasinya marketing. Jadi jauh ya dari IPA ya. Jauh banget sih, Kak. Ya. Jauh banget sih, Kak. Dan Kak Zita ternyata anak mama banget ya, betul. Oh iya, kalau bukan anak mama sih sebetulnya gini, saya itu paling nggak bisa bukan melanggar ya, maksudnya saya itu paling nggak mau ada arguing dengan mama. Tapi saya selalu bilang begini, oke, saya ambil ini pilihan saya karena begini-begini. Jadi saya tuh tetap kasih optionalnya ada, optionnya ada. Yeah. Jadi mama saya tuh lebih kasih gambaran kayak gitu. Kalau dulu dia bilang, kenapa sih nggak mau jadi dokter gitu? Aku bilang, emang nggak mau. Jadi kita tuh demokrat, Bu 6, itu memang diajarin demokratis. Jadi boleh mengeluarkan pendapat, sebab, alasan, kenapa, dan gimana, yaitu. Asal komit. Dia tuh orangnya, mama tuh orangnya tuh gini loh, kalau gue ngeluarkan finansial, lo nggak komit, berarti lo nggak ngehormatin atau ngehargain gue sebagai ibu gitu loh. Maksud gue kerja capek-capek, kasarnya gitu kan. Jadi saya nggak mau ambil ribut sama ibu kayak gitu. Tapi kalau anak mami sih nggak banget. Kalau kamu tahu kenal saya. Iya, maksud aku Kak Zita ternyata everything to be discussed with you. Kan itu yang pertama. Yang kedua tuh kalau akademik tuh saya benci banget tuh pelajaran seni rupa kalau nggak salah. Jadi gambar apa sih kanan sama kiri itu kayak gambar arsitektur gitu deh. Itu simetris gitu ya itulah ya apa simetris ya pokoknya kanan kiri apalah pokoknya yang satu ngadep sini gitu. Baju nah gitu, itu karena saya bukan orang seni. Maksudnya darah seni saya mungkin kurang ya. Saya kalau seni mungkin saya cuma bisa nyanyi doang gitu lah, nyanyi kamar mandi. Tapi kalau yang udah bagian yang seni-seni rupa yang begitu yang lebih detail tuh saya benci banget pelajaran itu gitu. Saya kayak gitu kan, maksudnya boleh nggak sih ganti aja gitu kan ya. Terus apalagi ya, terus saya nggak terlampau suka olahraga. Saya sebel banget karena kan olahraga di SMA itu kan kadang dapat pagi, kadang dapat siang, gitu kan. Nah, kalau udah siang tuh yang lari, panas-panasan tuh saya paling sebel. Makanya saya nggak ada ekskul saya ambil paduan suara. Paduan suara, iya. Dibandingkan yang kayak basket gitu kan, atau softball atau apa gitu kan. Ya gitu deh, biasa cemen banget lah perempuan pokoknya gitu. Terus kalau yang saya nggak pernah pacaran sama kakak kelas karena pacar saya dulu di luar SMA, lebih tua tapi di luar SMA, mantan pacar saya dulu. Cuma karena kakak-kakak dan keluarga mantan pacar saya tuh senior di SMA 3, jadi saya banyak dapat guardian angel. Ada backingan gitu. Jadi kalau ada backingan. Jadi kalau ada yang mulai ada yang aneh-aneh gitu. Tapi sebetulnya nggak ada aneh-aneh juga sih sebetulnya, nggak terlalu aneh-aneh. SMA 3 tuh nggak aneh-aneh. Cuma kayak misalnya kalau ada yang kalau cewek biasanya cewek sama cewek ya. Kalau cowok sih santai gitu ya. Kalau kakak kelas cowok tuh sebetulnya paling santai lah, paling dia ngebidik-bidik aja gitu kan ya. Tapi kalau kakak kelas cewek tuh ya you know lah gitu kan ya. Iya, biasa. Jadi kalau kenapa-napa saya cuma bilang ke mantan saya,
tuh itu angkatan berapa, dia bilang gitu kan, kelas 3 gitu kan, yang kelas 3 gitu kan. Kalau tapi kalau angkatan yang satu level di atas saya, kebetulan sepupunya mantanku kan di situ, jadi enak banget. Jadi kalau bilang namanya kan panggilannya Ucok gitu kan, Cok tuh teman lo tuh apaan sih gini gitu kan, terus nanti dia bilang dia tenang lo aman deh, angkatan gue lo aman gitu kan. jadi kalau yang apa yang kayaknya gimana banget enggak sih gitu loh. Cuma saya tuh baru tahu tuh kemarin waktu ngumpul sama teman-teman di SMA 3 ya, ada beberapa lah, nggak semua reunian, jadi ada beberapa aja. Terus ada teman saya cowok ngomong gini, Zita, lo tuh ya katanya gitu, lo tuh kalau abis bel sekolah gitu kan pulang, lo tuh pulang karena lo tuh dijemput sama mantan lo, kata gitu, pakai mobil ini, disebutin pakai mobil ini tenten gitu kan, di depan pintu gerbang sekolah ya. Terus gue bilang gitu, emang iya, emang kenapa? Lo tuh sampai kakak kelas ada yang mau kenal nama lo tuh nggak berani karena pacar lo emang lebih tua gitu kan ya, dan anak luar kasarnya. Cuma mereka tahu oh itu dia punya kakak yang senior di 3 gitu. Jadi saya tuh nggak pernah nggak pernah kayak nggak ada yang ini, saya banyak. Jadi banyak ternyata teman-teman cowok saya tuh dapat pertanyaan, si Zita tuh orangnya gimana sih? Dia tuh sombong ya? Dia tuh kok kayaknya habis pulang sekolah tuh pulang, nggak main. Kan biasa kan nongkrong ya? Iya. Nongkrong di mana? Apa di apotik lah, di mana lah gitu, ngegeng-geng. Saya tuh enggak, Nabila. Saya tuh bukan tipe yang gitu. Jadi kayak udah di tenten, ya udah saya pulang aku pulang ya gitu. Jadi saya tapi karena saya kali ya Bila ya, jadi kayak gitu-gitu yang kayak kalau cewek SM kan gitu-gitu kan. Enggak gitu loh. Jadi kayak enggak, aku nggak ada. Lo aja nggak sadar katanya kayak gitu. Jadi ada disebutin nama, oh itu kan kelas 2 ya, itu kan kelas 3 ya waktu itu. Iya, ini tuh lo tuh emang ya paling jadi kayak kalau kayak tak orang tuh kayak flat gitu loh. Lo tuh kayak flat sama laki kayak gitu ya. Emang aku tuh kayak gitu sih kalau lagian jadi dulu males. Kak Dita udah punya pacar juga gitu kan, jadi kayak ya males berpesona lah ya. Iya. Gitu. Jadi ntar dikiranya SKSD, tebar pesona, TP-TP, KGR-an gitu-gitu kan. Nah aku tuh orangnya paling males tuh kayak gitu-gitu. Ya, udah gitu aku malesnya tuh mohon maaf nih kadang-kadang kan kalau sama kakak kelas terkesannya gimana gitu kan, paling laku atau apa gitu-gitu kan. Iya. Nah itu tuh aku bener-bener tuh dari dulu tuh kayaknya nggak minat gitu loh, nggak ada minat gitu, baik di SMP maupun di SMA. Jadi tuh kadang-kadang orang tuh bingung gitu sama aku, lo tuh apa sih gitu loh. Jadi terus gue bilang ya abis gimana dong, gue punya pacar, terus pacar gue jemput, masa gue nggak punya hati gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi ya kadang terselamatkan, tapi sekarang tuh jadi ketawa-ketawa, masa sih lo gitu. Iya, lo tau gak sih ini. Jadi temen aku yang cowok-cowok tuh baru ngomong setelah baru kita ngobrol kalau nggak salah tahun lalu, kalau nggak salah itu tahun lalu 2 tahun lalu. Jadi setelah kurang lebih 15-16 tahun saya lulus dari SMA. Jadi mereka baru cerita nih ya, lo asal tahu ya, lo tuh dulu tuh begini. Saya tuh dibacain dan saya tuh aku bilang kayak gitu. Terus ya udah sih, saya cuma tipenya memang bukan tipe yang ngegeng. Saya bukan tipe yang ngegeng, dari dulu tidak pernah, dari kecil ya, dari TK SD SMP gitu kan ya. Saya TK sampai SMP di Al Azhar Kemang gitu kan, di Jakarta Selatan. Jadi itu saya bukan tipe-tipe yang ngegeng gitu, emang nggak suka. Emang temen ada, temen deket ada, tapi nggak ngegeng lah kayak gitu. Tapi kayak Zita punya nih geng di SMA gitu yang kayak sering hangout bareng atau sering main ke rumah gitu, atau yang bener-bener akrab banget sama Kak Zita gitu? Ada, tapi saya sama cowok bukan sama cewek. Karena sebetulnya saya adore him. Saya tuh adore him karena saya tuh suka cowok pinter. Saya kan di IPA. Tapi ini cowok beneran nih Kak ya, bukan cowok beneran ya. Oh enggak. Dulu belum ada kayak sekarang ya. Dulu tuh belum kayak ada sekarang. Jadi kalau sekarang kan lebih lebih kelihatan gitu ya. Kalau dulu tuh enggak lah, masih normal, masih banyak yang normal. Jadi saya tuh deket kalau sama temen cewek ada, tapi enggak signifikan. Saya emang nggak suka yang ngegeng, karena buat saya kalau ngegeng tuh mainnya itu aja. Jadi linknya tuh nggak besar kayak gitu kan. Terus
kayak apa ya, kayak mohon maaf nih, saya bilang kayak is like nggak terlampau punya jati dirinya dia sendiri gitu loh, integritinya dia sendiri. Kalau saya memang dari dulu diajarin untuk main dengan siapa aja, berbaur dengan siapa aja, mau level atas, level tengah, level bawah, atau apapun itu bentuknya, kamu main dengan siapa aja. Karena kalau udah ngegeng itu biasanya punya level tersendiri. Iya. Seems kayak gitu. Nah, saya tuh bukan orang tipe yang suka begitu gitu loh. Jadi saya lebih suka berbaur. Nah, kalau dulu itu apa tuh namanya tipe-tipe yang normal-normal aja sih gitu loh. Jadi ya emang apa ya Bill, yang kalau temen cowok itu karena dia pintar matematika, dia jadi dokter sekarang. Dia jadi dokter. Masih Dia temenan sahabat. berarti ya Kak? Masih banget. Jadi aku boleh sebutin nggak sih namanya atau gimana? Iya, nggak nggak apa-apa boleh. juga sih. Ya. Jadi kalau sama dia tuh dulu tuh pokoknya mama saya paling percaya sama dia kalau saya pergi. Terus dia bilang, nanti kalau lu ujian kapan gitu kan? Ujiannya kayak gue duluan. Ya udah lu kasih tahu soalnya ya gitu kan. Dia di B, saya di A gitu. Gitu. Dan Beda sampai kelas sekarang, ya. Sampai sekarang tuh kita masih deket. Dia udah punya istri, punya 2 anak gitu kan. Saya masih single malah kan. Jadi lucunya kalau sekarang ya saya ngomong sama istrinya, saya kenal suami kamu tuh dari SMA dan dia itu salah satu orang kepercayaannya mama saya gitu. Jadi saya kalau pergi sama dia itu mama saya pasti izinin. Gitu, mama saya pasti izinin. Udah gitu dia tuh bisa ngajarin saya gitu karena memang saya suka cowok pintar gitu. Jadi kalau ditanya deket, ada satu yang deket sampai sekarang, mungkin dia akan, kalau dia denger dia akan senyum-senyum kali ya. Dan kalau aku ke kota itu kalau lagi ada kerjaan, kebetulan lagi ambil S2 sama istri juga ambil S2, ya saya pasti ketemu sama dia. Kayak gitu, pasti ketemu sama dia, ntar dia jemput ketemu anak-anaknya main dan segala macam gitu. Berarti tetap ada satu bestie kakak banget nih ya dari zaman SMA tuh ya. Ada tapi cowok bukan cewek. Iya, cowok. Terus Kak, gitu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Kalau misalkan kita ngomongin soal karir kakak deh gitu kan, di Archipelago Group Internasional itu kan kita tahu jaringan hotelnya itu kan luas banget ya kayak. Nah, terus kakak bisa masuk ke situ, terus kakak sekarang bisa menjadi VP, itu gimana sih Kak perjalanannya gitu loh? Soalnya kan kayak di usia kakak yang sekarang untuk mencapai ke situ kayaknya agak sedikit sulit gitu ya. Ternyata Betul. Kakak bisa nih gitu. Makanya mau dong Kak kayak gimana sih sebenarnya perjalanannya awalnya tuh perjalanan karir Kakak gitu. Oke, Bila sebetulnya saya pengennya masuk BI kayak kamu, jujur. Karena saya sekolah di perbankan, saya tuh ngelamar seluruh bank tapi nggak ada yang masuk gitu kan. Padahal tante saya ada di BI juga gitu. Jadi saya suka nanya-nanya sama tante saya kan. Ada 2 orang atau 3 orang yang di BI suka nanya gitu. Terus atau bank asing. Lalu waktu saya lulus pertama kali, saya S1 lulus 3 tahun. Itu 2009 saya masuk 2008 saya lulus tapi kerja pertama kali Januari 2009. Jadi saya kalau nggak salah wisudanya di Oktober 2008 karena di Stekpi dulu S1-nya memang ada program akselerasi 3 tahun. Jadi saya ambil kejar, saya selesaikan gitu kan. Nah, setelah itu saya masuk pertama kali tuh sebetulnya di Forex, Nabila. Di Forex Company. 2 tahun. Setelah di Forex, saya sempat masuk di BUMN tapi sebagai on the job training waktu itu di Garuda Indonesia. Tapi di ground staff ya, di ground staff liaison officer. Jadi bukan untuk pramugari gitu kan ya. Nah, tapi untuk on the job training aja, akhirnya saya kalah dengan, mohon maaf nih, salah satu cucu direktur, cucu mantan direktur katanya dulu kan. Nepotisme. Oh iya, jadi emang bener ada gitu. Jadi ya udahlah, bukan rezeki gitu kan. Udah gitu. Terus saya sempat kerja juga di McCann World Group, itu salah satu agency, tapi memang tadi saya bilang saya bukan orang seni, jadi nggak masuk tuh di apa namanya, kalau otak kanan saya itu nggak
gitu loh. Sama juga mungkin is like kultur saya kurang pas gitu karena saya diajarin di Stekpi lebih kepada hard dan soft skill sebagai bankers gitu kan, sebagai bankers ya kan. Jadi lebih kepada situ. Nah, udah akhirnya waktu itu iseng masukin lamaran ke Aston, dulu namanya Aston Internasional. Orang tuh taunya pasti Aston Group dibanding Archipelago gitu kan. Lalu saya masuk di situ kalau nggak salah saya Mei 2011 sebagai Business Development Support admin. Dan saya itu bukan hotelier, Nabila. Saya tidak pernah kuliah hotel, perhotelan gitu kan ya. Kayak misalnya di NHI atau di sekolah tinggi pariwisata STP mana gitu kan, atau lulusan luar negeri manajemen perhotelan, tidak pernah kerja di apa namanya properti hotel gitu kan, di unit hotel, tidak sama sekali. Pada saat itu saya cuma sebagai anak lulusan bukan lulusan ya, maksudnya saya udah fresh graduate, saya udah lewat gitu kan ya, udah 3 tahun, jalan 3 tahun udah lewat, lalu masuk ke bidang perhotelan. Pada saat itu saya sebagai business development support atau admin yang lebih kepada ngurusin bos gitu kan ya, apa namanya kayak sekretaris lah ya, kayak sekretaris, terus urus owner, apa project-project baru, administrasi lah, seperti itu. Nah, kenapa bisa jadi sekarang? Ternyata dunia hotel tuh menyenangkan karena saya suka traveling. Jadi dulu keinginan saya tuh suka gini, saya suka banget traveling, jalan-jalan, naik pesawat atau bawa koper, geret-geret koper waktu kecil, sama suka nemenin papa saya meeting dulu, suka ikut aja gitu, dealing apa meeting gitu kan. Lalu itu jadi kayak apa ya, di mindset saya, oh enak ya gitu, kayak sambil bisnis trip gitu kan. Nah waktu masuk di sinilah saya dapat, oh ini ya dulu saya kerja kan waktu kecil gitu, geret-geret koper, bisnis trip, ketemu orang, deket sama bos-bos, owner-owner, pejabat, pokoknya pemilik perusahaan, CEO dan segala macem lah, BOD dan segala macem. Nah, waktu itu sampai 2013 itu saya masih administrasi, kasarnya dari biz dev support naik ke officer gitu kan, saya masih administrasi. Nah, waktu itu saya udah mulai banyak tawaran dari operator hotel lain gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang sama bos saya, nih Pak, saya ada challenge nih gini-gitu. Saya udah bilang, kamu gini aja deh, saya challenge kamu deh cari proyek gitu. Jadi yang tadinya admin doang terus akhirnya jadi proyek gitu kan. Jadi presentasi dan segala macam. Oh ya udah deh, gak apa-apa Pak, saya coba gitu untuk dapat apa ya, jenjang karir yang lebih jelas. Jadi kalau saya mikir kan kalau udah 2 tahun jadi administrasi saya harus apa nih gitu kan. Iya, betul. Karena pasti yang tahu talenta tuh talenta diri kamu lah. Kamu bisa jadi ini, bisa berkembang jadi ini, pasti diri kamu sendiri. Akhirnya saya bilang, oke Pak, saya ambil challenge-nya. Nah, udah sampai 2014, direktur saya resign. Jadi kita cuma berdua nih, Bill, resign. Setelah resign, saya langsung dapat, secara nggak langsung sih ya, dapat free pass dengan CEO. Yaitu Pak John Michael Flood. Jadi beliaulah yang istilahnya dia bilang, Zita, oke, bos lo udah resign, kasarnya bahas kamu sudah ini. Oke, waktu itu saya junior BDM di 2014 itu masih junior BDM manager lah ya, business development manager. Akhirnya dia bilang, oke, kita design nation, langsung kamu jadi manager untuk ketemu owner-owner. Gitu kan, kamu sudah banyak belajar nih 1,5 tahun terakhir ini, dan akhirnya ya udah, kamu mau gimana gitu. Kalau saya sih memang saya bilang Pak, setelah pokoknya saya kerja setelah lulus kuliah 5 tahun S1, saya mau S2 gitu kan. Oke, go ahead, kata dia bilang gitu. Jadi akhirnya saya disekolahin 2014 itu sampai 2015. Ya udah, akhirnya terus naik karir karena saya selalu achieve mengenai target gitu kan. Karena kalau kerja sama bule tuh gini, lebih kepada target, performance, appraisal. So, you're achieve or not, kayak gitu kan. Dari situ baru deh kita ngomong bargaining, negosiasi gaji dan lain sebagainya. Nah, di hotel inilah saya sebagai ujung tombak atau money maker. Gitu. Jadi kalau di bank tuh biasanya account eksekutif ya, salesnya ya. Nah, kalau di hotel tuh ada 2 money makernya. Pertama adalah business development, itu untuk kategori operator ya. Kalau yang kedua adalah sales. Dia yang menjual kamar-kamar atau meeting rooms atau function room atau ballroom gitu kan kepada tamu gitu. Perbedaannya gitu. Nah, udah akhirnya saya
alhamdulillahnya achieve gitu kan, sampai bos saya kayak impresif juga gitu kan. Terus saya lulus S2 di 2017 itu. Sebetulnya 2016 saya udah dapet tawaran untuk jadi director di operator lain. Akhirnya bos saya tahu, bos saya bilang, oke, gimana nih ya? Saya bilang, oke lah, nggak tahun ini, tahun depan, if you're okay, ya saya maulah ditawarin tantangan baru. Akhirnya dari manager ke director, dari director terus achieve lagi, terus 3 tahun. Jadi per 3 tahun itu kayak ada, nggak tahu ya, alhamdulillah 3,5 tahun tuh kayak udah ada di compile data, terus akhirnya saya bilang tahun ini Pak, ini hasil saya tahun lalu selama 2019 sampai 2020 di Maret gitu kan ya. Ya udah, terus akhirnya saya juga bingung gitu kan, dapatnya Vice President Business Development untuk kategori Indonesia area, tetapi saya masih boleh cari untuk di asing, tapi dengan approval gitu dengan dari Bapak. Ya udah, Bill, jadi apa ya Nabila? Saya bingung juga sih kalau ditanya kok bisa. Sebetulnya gini, kalau bisa karena mungkin passion saya di situ, kita kerja secara ikhlas, happy, ya itulah hasilnya. Tapi itu secara nggak langsung juga itu ternyata udah ada di mindset ya Kak Zita juga waktu kecil gitu ya. Iya. Ikut papa, geret-geret koper, bisnis meeting, terus kayak ternyata Kak Zita udah pengen kayak gitu ya kerjanya. Aku pengen kerja yang kayak papa gitu kan, yang kayak ada bisnis trip, geret-geret koper, naik pesawat gitu ya. Jadi tuh saya suka jadi PA-nya papa saya gitu loh. Jadi kayak sosok PA ngangkat teleponnya dia gitu-gitu kan. Terus bawa-bawa tasnya dia, bawa berkasnya dia gitu loh. Jadi itu pada saat saya di pesawat saya mikir, ini kayak dulu saya kecil pernah kayak gini, kayak deja vu. Ya astaga, aku bilang ya Allah, mungkin ya itu mungkin kesukaan saya, akhirnya inilah gitu. Jadi di-compile jadi satu di business development ini. Jadi kalau ditanya kenapa, mungkin Allah kasih saya jalan rezeki di perhotelan, tapi bukan dari, saya benar-benar non-hotelier. Non-hotelier. Jadi ya itu makanya kalau orang-orang tanya, nggak mungkin orang-orang hotel nggak tahu saya, karena ya saya non-hotelier. Tapi pada saat saya jadi VP termuda dan perempuan satu-satunya, orang Indonesia, lokal Indonesia pula, karena bos saya itu 8 orang, BOD saya itu 8 orang tuh asing. Walaupun ada WNI ya. Yang lain itu sebenarnya adalah foreigner semua nih di jajarannya Kak Zita nih. Yes, bule lah kasarnya. Hanya 2 orang yang Indonesia, VP Finance dan HRD. Karena kan harus mengikuti standar regulasinya negara kalau ya. HR iyalah ya. Kayak gitu. Dan saya, dan semuanya laki-laki. Jadi di eksekutif komite kami itu semuanya laki-laki atau di Archipelago itu semua laki. Saya lah di tahun ini diangkat sebagai yang bukan bule, bukan keluarga owner atau bukan pemilik perusahaan gitu ya, tidak ada nama siapapun, tidak nepotisme gitu. Orang lain lah kasarnya ya, orang lain yang jadi seorang VP gitu, dan itu ya satu-satunya perempuan dan termuda. Saya bersyukur alhamdulillah. Apa ya? Jadi saya diangkat nih Pak di pandemik ini bila. Jadi baru diangkat nih sebetulnya harusnya di April tapi ditunda sampai bulan Juni gitu loh, setelah new normal ya. Jadi kebanyakan bilang orang mah di PHK lo mah naik pangkat katanya gitu kan. Ya, alhamdulillah gitu new normal. Iya sih. Title. Tapi apa ya? Tapi new challenge juga nih Kak ya, di masa seperti ini udah no doubt deh dia new challenge banget. Sangat diangkat sebagai VP di masa pandemik, which is juga kita tahu sektor pariwisata juga sedang tidak bisa di achieve gitu ya. Jadi kayak benar-benar new challenge banget ya. Aku tuh speechless sih, benar kata kamu itu. Jadi happy-nya ya diangkat gitu kan ya. Pasti kan ada prestasi gitu kan ya. Tapi tuh saya mikir ini gimana ya? Kayak gitu kan, kayak aduh gitu kan. More pressure buat Kak Zita ya. Karena Bapak tuh Pak John ya, Pak CEO saya tuh kan kalau ngomong langsung berdua sama saya, discuss apapun gitu kan. Jadi kayak tahun ini lo mau gimana? Aku tuh nggak bisa ngomong, kayak
Ya kayak tahun lalu aja Pak gitu kan ya, mungkin ada beberapa hal yang belum saya bereskan, jadi saya akan yang itu akan saya bereskan gitu kan ya, dan ya Bapak mau tambah apa gimana, tapi terus COVID kan Bill, gitu kan, jadi pas apa ya Maret, April, Mei itu kayak saya kediem gitu kan, maksudnya aduh ini gimana nih, itu waktu itu belum diangkat, Juni diangkat itu saya makin diem karena new normal mulai kerja kan. Kak Zita sekarang kan kita tahu kakak kerja di sektor pariwisata, which is juga udah pasti banyak banget muter-muter ya kan, secara tempat kakak kerja ini kita tahu di mana-mana lah ada ya kan. Coba dong Kak ceritain what's your best experience kalau misalkan kakak pergi-pergi bisnis trip gitu. Yang bisnis trip ya Kak ya? Atau yang emang vacation juga nggak apa-apa deh. Bisnis trip itu sebetulnya gini, saya punya bos yang sangat kooperatif gitu loh. Dia tuh orang yang sangat percaya sama para staffnya gitu loh. Pokoknya lo tahu deadline lo sama achievement lo di mana gitu kan ya, goals lo di mana gitu loh, kasar gitu. Jadi kalau bisnis trip tuh sebetulnya semuanya menyenangkan buat saya karena saya bisa dari Sabang ke Merauke dan itu all free gitu kan, all free gitu kan. Jadi saya bisa tahu ini Papua begini, ini segala macam all free. Dan saya bisa kenal orang-orang baru, kultur baru gitu kan yang nggak pernah saya bayangkan gitu. Terutama dulu saya paling excited tuh ke dua hal ya, Aceh sama Papua gitu kan ya. Yang belum saya jangkau tuh Ambon tuh belum gitu kan. Jadi masih ada beberapa kota yang di Indonesia yang belum kejangkau, tapi saya udah ke Atambua yang sampingnya Timor Leste gitu kan juga. Iya, aku tahu. Jadi itu semua excited buat saya. Terus kenal banyak owner gitu kan. Terus kalau bisnis trip itu enaknya gini, kalau di hotel, kalau kita ke Bali atau ke Lombok bisa langsung extend. Jadi kayak bonusnya itu sebetulnya, aku mah jujur aja orangnya ya, gitu kan ya. Pasti dong kalau ditanya pernah nggak bandel-bandel dikit di kerja? Iya pasti ada ya. Kita mah wajar aja gitu, namanya juga manusia, ya kan. Jadi kadang-kadang pas lagi meetingnya di Bali gitu kan, selesai nih misalnya hari Kamis atau Jumat pagi gitu kan ya. Itu saya bilang udah deh extend aja deh gitu kan, boleh nggak extend gitu kan, ya udah nggak apa-apa kayak gitu, yang asal Senin report masuk gitu kan. Iya jadi gitu sih Bila. Jadi kalau ditanya enaknya apa, enak banget sih Bila, enaknya tuh jalan-jalan gratis ya kan, ketemunya bos-bos ya kan, pasti juga tim-tim staff-staffnya atau tim-timnya mereka, tim-timnya owner tuh udah prepare buat kita gitu kan. Terus ya itu kenal banyak orang dari semua lingkungan dan kalangan, jujur aja nggak cuma yang owner aja gitu ya, yang bawah-bawahnya juga gitu kan, sehingga saya banyak belajar banyak hal gitu, bahwa Indonesia ini besar banget, orang Indonesia itu beraneka ragam, karakternya, sifatnya, kesukaannya gitu-gitu. Terus ya itu ya curi-curi extend. Tapi mau tahu nih Kak ya, kalau misalnya Kakak nginep nih ya kan, kayak kita tahu lah hotel tuh ada yang low class, middle class, upper class gitu kan. Termasuk hotel di tempat Kakak kerja juga nih. Itu Kakak boleh pilih gak sih kayak gue mau nginep yang di first class hotel gitu ya. Sebetulnya boleh. Upper class gitu. Ya. Sebetulnya boleh. Cuma dilihat dulu dari segi lokasi. Lokasinya itu hotel itu ada apa enggak kayak gitu kan. Itu dulu, ada nggak hotelnya yang kita pengenin, atau ada nggak hotel lokal lucu yang saya pengen nginepin. Jadi saya tuh kalau setiap pergi tuh nggak harus di hotel grup kita sendiri. Jadi tergantung tempat kan. Misalnya di tempat itu kita nggak ada grup kita, ya hotel lain gitu kan. Nah tapi kalau ada sesuatu kayak hotel lokal tuh kan macam-macam ya, di Jogja tuh ada lucu-lucu kan, Bill. Nah betul, itu tuh kadang-kadang saya bilang sama owner saya, Pak saya nggak mau nginep di situ. Maunya di mana Zita? Maunya di situ. Kenapa? Saya mau tahu. Jadi sebetulnya keinginan tahuan saya itu, saya pengen tahu apa sih yang menarik dari hotel ini. Kok dia sekarang betul sih, Kak. Misalnya terkenal banget di Instagram gitu kan. Kok dia di Traveloka tuh bagus banget poinnya. Jadi apa yang menjadi dia ini daya tarik dia gitu loh. Jadi pada saat nanti saya balik, hotel ini tuh konsepnya begini gitu loh. Jadi itu tujuan saya gitu, dan nambah ilmu sih, nambah wawasan. Betul gitu. sih Kak. Kakak jadi bisa ibaratnya nginep di hotel mewah gratis atas nama research gitu ya Kak.
Betul. Jadi kan biar tahu ya, kalau maksudnya kalau misalnya hotel itu, oh gini nih hotel ini, udah gitu kan, oh nanti, kalau misalnya sendiri tuh berarti udah hitung-hitung budget nih kalau liburan lagi ke sini gitu kan, oh ya udah kayak gitu. Jadi ya pengalaman juga, sehingga ya itulah pokoknya gitu Bil, jadi happy-nya gitu. Tapi kalau nggak happy-nya, ya kamu tahu lah bisnis trip itu capek. Kadang-kadang kalau aku pergi sama bosku tuh dia pasti pergi pagi pulang sore, tektok. Kemana aja selama itu masih ada flight itu tektok, kecuali yang tidak ada flight atau ke Sulawesi kayak gitu-gitu. Nah kalau ke Sulawesi itu ya itu pesawatnya dini hari. Pokoknya Sulawesi, Papua, Timika gitu-gitu itu pesawatnya dini hari. Waktu ke Aceh tuh yang saya takutin adalah GAM. Saya jujur, saya takut kayak, aduh gimana ya, tapi saya pengen tahu gitu kan, jadi kayak, tapi pengen pergi gitu. Akhirnya bos saya bilang, oke boleh pergi, tapi kamu harus ditemenin satu cowok, entah siapapun. Akhirnya dipilihlah waktu itu adalah VP IT dari kami gitu, anaknya Charles Brookfield, waktu itu bilang, Jules temenin Zizita untuk bisnis trip, karena dia bilang pokoknya harus ada satu cowok yang nemenin dia. Jadi nggak cuma itu ya, hotel sendiri ya yang tahu ya. Iya, ternyata. Hotel lain juga, terutama hotel lain, saya paling penasaran hotel lain. Iya sih Kak, saya udah tahu gitu kan. Bener sih Kak, bener kan kayak kalau hotel sendiri kan kayak ya udah paling kita evaluasi internal aja gitu kan. Tapi kalau hotel lain kan itu bisa jadi knowledge baru buat kita untuk mengembangkan sebenarnya hotel yang di Mau Pasar saat ini kayak yang hotel kayak gimana sih gitu kan. Betul. Marketnya kayak gimana, terus kesukaan seperti apa sekarang kan, apalagi misalnya Instagramable-nya, anak-anak mudanya kayak gitu sukanya apa. Ya itu marketnya kayak apa kayak gitu, karena kalau di bisnis kan itu juga mencakup ya eksternal dan internal tuh gitu. Itu sih Bill. Kalau geret-geret koper mah udah biasa lah. Kayaknya kalau udah sekelas kakak udah harus ada yang geretin deh Kak. Iya kayak gitu ya. Sekarang ada, alhamdulillah punya asisten. Dulu jadi asisten gitu kan ya. Dulu saya jadi asisten gitu kan. Sekarang ada gitu. Tapi kadang ikut kadang enggak gitu loh. Cuma kalau sama misalnya dengan BOD lain, biasanya saya sendiri atau dengan BOD lain gitu aja. Kalau sendiri baru deh bawa asisten. Biar ada nemenin. Bener kok. Soalnya tidur sendiri nggak enak kok. Suka was-was gitu kan. Itu sih pengalaman, benar-benar pengalaman pribadi kok, yang hari-harian gitu. Oke Kak, ini kita masuk ke closing statement aja nih Kak ya. Jadi aku mau minta nih Kak Zita kasih wejangan-wejangan atau motivation words or pokoknya closing statement, pesan-pesan untuk anak muda, terlebih untuk misalkan alumni SMA 3 yang sekarang yang baru-baru atau untuk generasi muda saat ini nih Kak gitu. Minta pesan-pesannya dong Kak dari Kakak. Untuk yang sekarang ini sebetulnya beda banget ya, anak-anak sekarang ini lebih maksudnya lebih modern, lebih canggih gitu kan ya. Ikutin kata hati gitu kan, itu pertama, ikutin kata hati, passion kalian tuh di mana. Jadi nggak cuma orang tua mengarahkan kemana, orang tua itu sebagai pengarahan sebetulnya, tetapi kalian yang harus memilih dan harus konsisten, komitmen terhadap apa yang dipilih. Karena biasanya anak SMA tuh labil tuh, masuk ini terus pengen jadi terus ya gitu kan gitu. Jadi harus tahu sukanya tuh kemana sih gitu loh, hatinya tuh kemana sih larinya kayak gitu. Walaupun nanti kadang-kadang kita tuh sekolahnya apa, jadinya apa tuh suka beda ya Bil. Kan suka gitu kan. Nah mungkin itu adalah jalan rezekinya. Sehingga kalau buat saya anak-anak sekarang tuh kurangnya komitmen diri ya, atau konsistensi diri terhadap kemampuan mereka, dan mereka tuh lebih kayak ngikutin alur, kan lagi hitsnya ini loh, lagi ini itu, jadi itu yang saya lihat gitu. Jadi ya terus punya passion terhadap suatu pekerjaannya, sehingga apa yang dia ingin rencanakan itu goalsnya semua terjadi gitu. Jadi ya apa dia tujuannya, misalnya setelah kerja 1 tahun mau jadi
apa, 2 tahun mau jadi apa, 5 tahun punya apa gitu kan, 10 tahun punya apa. Jadi apa yang dia cita-citakan tuh jelas arahnya gitu. Itu sih kalau anak-anak SMA sekarang, apalagi saya kayak lebih canggih-canggih sekarang, jadi pasti mereka inilah apa namanya lebih modern dan segala macam kayak gitu. Cuma lebih Jadi kepada pesan ini dari aja ya. Kak Gita tadi ya, udah apa namanya pesannya itu udah mendalam banget sih. Jadi Iya, ikutin passion. kata hati yang ada di dalam diri. Orang tua hanya memfasilitasi. Betul. Kamu tetap harus know your limit gitu ya. Yes. Jadi jangan gara-gara orang tua ada, tapi ngabisin Iya, aja gitu loh. iya. Dia nggak tahu nyari duit itu susah banget ya. Betul, Kak. Gitu. Jadi Adulthood tuh bener-bener. yes, adult tuh cuma tahu enaknya. Mohon maaf nih, karena saya juga Betul, dulu pernah itu kan, enaknya pada saat sekarang abis lulus kuliah terus kita kerja dan segala macam, gini loh cari duit, seperak aja tuh Iya. susah. Jadi Betul. kalau kita buang-buang mubazir untuk hal-hal yang nggak tentu, itu kadang-kadang ya Allah sayang ya, kayak gitu kan. Makanya juga jangan sampai kesalahan milih universitas dan juga jurusan tuh biasanya anak SMA tuh. Karena kalau udah masuk, bayar pendaftaran udah mahal, udah gitu nggak cocok, dia keluar pindah. Iya. Kayak wasting time, wasting money. Gitu. Itu sih, itu aja sih Bila. Kalau aku sih bilang kayak gitu aja. Tapi benar-benar relate banget sih kan sama kehidupan Gitu ya. remaja saat ini Iya, gitu gitu ya. ya, Bila ya. Kalau kakak remaja saat itu gitu kan. Saya mah remaja kolot kayaknya. Kayak gitu. Oke, Kak Zita. Jadi kita sudah mendapatkan insight-insight menarik dari Kak Zita. Benar-benar happy banget ngobrol sama kakak. Saya Ternyata juga. kakak humble banget dan mau Kapan-kapan kita ketemu ya. dan kayak gimana ya, kayak cuman beda setahun gitu. Iya, masih beda setahun kok. Kamu 2012 ya? Iya. Berarti 7 tahun ya kalau dari Iya. angkatannya 7 tahun. Iya. Seumuran saya tuh katanya. Mungkin yang lebih cocok Jihad lebih cocok 2005, Kak. Iya ya, kayak gitu karena saya manggil dia Bapak loh. Kakak 2011. Oh gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah berarti ya. Gitu. Oke, Kak Zita. Terima kasih banyak waktunya. Bila. Sama-sama. Semoga kakak bisa segera achieve goals lainnya. Amin. Dan amanah sama jabatan baru kakak. Amin. Terima kasih. Ditunggu nanti foto greetings kakak di setiap tenan-tenannya atau di setiap properti punya grup Properti kakak. Aston ya, punya grup Aston Iya. ya. Greetings Gitu. from CEO gitu ya. Oh, amin ya Allah. Amin, Iya, jadi amin kayak gitu. Kakak kasih greetings gitu kan, biasanya suka ada tuh greetings from CEO, terus foto Benar. CEO-nya lagi gini gitu. Iya. Kalau aku sekarang mungkin belum sampai ke sana, cuma lebih banyak memang yang kayak kamu gini, maksudnya webinar, speaker, kayak gitu-gitu. Jadi yang lebih kepada marketing event, kayak gitu. Tapi kalau CEO, aduh, amin, saya didoain. Aku doain, pokoknya mulai dari hal terkecil aja itu Kak. Yang penting kan kita kan kerja tadi kata kakak bilang kan udah ada goodwill-nya gitu ya. Mudah-mudahan selalu dibantu sama Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Nabila. Makasih juga waktunya ya, Jihad ya. Jadi mau nggak manggil Bapak lagi gitu kan. Jangan manggil Bapak lagi Kak. Iya, jangan manggil Bapak lagi kayak gitu. Kasian, ternyata ada dia kelas. Makin tua dari umurnya. Bener. Gitu. Thank you so much Okay, atas kesempatannya. Yeah. Semoga ikat teladan makin solid ya. Amin.